kita harus tanda tangan seluruh dekan. Ada 8 fakultas tambah pasca sarjana ditambah oleh Pak Rektor lagi. Tapi untuk mempercepat nanti kami akan kirim by email dan kami kirimkan surat aturannya seperti ini, penggunaan dokumen seperti ini, dan saudara sudah berhak menggunakan nanti mengirim elektroniknya kemanapun Anda melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Jadi kita tinggal buat sebuah tombol di sini, nanti otomatis semua proses itu akan dilakukan oleh sistem dan ijazah nanti akan sudah bisa kita download dalam keadaan tertanda tangan secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Padang berhasil mencatat sejarah sebagai universitas pertama di Sumatera yang berhasil menyelenggarakan wisuda secara virtual. Keberhasilan ini tentunya didukung oleh berbagai kemajuan di bidang IT. Salah satunya adalah penggunaan digital signature atau tanda tangan digital. Ingin tahu bagaimana proses pembuatan tanda tangan digital sehingga mahasiswa bisa mendownload sendiri ijazahnya di wisuda.unp.ac.id? Simak paparan eksklusif dari UPT PTIK Universitas Negeri Padang tentang penggunaan digital signature pada wisuda periode 119 tahun 2020. Sebagai salah satu universitas terkemuka di Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang terus memacu diri melalui inovasi dalam pemanfaatan IT. Salah satu terobosan terbaru adalah penggunaan digital signature yang dimulai pada pembubuhan tanda tangan ijazah wisudawan dan wisudawati periode ke-119 tahun 2020. Selama ini mahasiswa UNP itu tidak hanya di Kota Padang. Itu banyak dari luar Sumatera Barat. Itu hampir lebih 32% dari luar Sumatera Barat. Nah, kalau kita layani juga dengan manual, itu high cost, ekonominya akan mahal. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur 2, kita semuanya harus sudah digitalisasi, sehingga biayanya murah. Nah, kemudian selama ini kalau manual itu makan waktu yang banyak. Kita harus tanda tangan seluruh dekan. Ada 8 fakultas tambah pasca sarjana ditambah oleh Pak Rektor lagi. Jadi ada ijazah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tanda tangan 2 sudah 4, kemudian transkrip nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah 4, tambah SKPI, jadi sudah 9 tanda tangan untuk satu orang. Itu rasanya memakan waktu. Kemudian dan itu kita tidak bisa memberi space ke mahasiswa untuk melakukan pendaftaran wisuda. Nah, kita harus terpaksa mau memperpanjang waktu pendaftaran karena manual gitu. Nah, kemudian mahasiswa harus ke kampus mengantarkan foto, kemudian tanda tangan di ijazah. Nah, ini akan mahal gitu, berulang-ulang. Nah, sekarang karena ada undang-undang dari negara, kemudian sudah ada peraturan PP-nya. Kemudian Menkominfo telah menunjuk lembaga-lembaga yang bersertifikat dan berhak untuk menerbitkan tanda tangan digital, maka kenapa tidak kita lakukan itu? Maka UNP sebenarnya Maret sudah melakukan itu, tetapi karena dari pihak lembaga itu mungkin tersibuk, agak terlalu lambat merespon, sehingga kita jadikan di Juni ini. Sebenarnya proses untuk pembuatan tanda tangan digital ini, karena kita baru di awal ini, itu ada banyak proses. Yang pertama kita kerjasama, ya. Kemudian registrasi itu registrasi untuk lembaga dulu diregistrasikan, sehingga kita punya akun untuk peruri. Ya, kemudian setelah kita punya akun, nanti yang berikutnya adalah registrasi untuk semua yang penanda tangan, Pak Rektor, Pak Dekan, atau Direktur Pasca Sarjana. Itu semua diregistrasi. Proses registrasinya ada, itu kemarin diberikan link masing-masing ke email yang akan menandatangani.
Kemudian nanti di sana ada proses registrasinya, mulai dari perekaman video untuk biometrik seperti mata, kemudian wajah, ya. Kemudian nanti baru di sana proses untuk meletakkan spesimen tanda tangan. Jadi tanda tangan nanti seperti apa itu yang direkam, ya, direkam, kemudian disubmit dan terdaftar di Peruri. Jadi semua yang akan melakukan tanda tangan itu seperti itu, melakukan pendaftaran. Untuk prosesnya itu kita menggunakan EPI, ya. Dengan EPI itu kita tidak perlu lagi semuanya manual, ya. Kita tidak perlu mengirim dokumen PDF yang kita generate ke Peruri, ya, dengan email atau dengan apa, tapi kita generate secara otomatis, ya, kemudian terkirim secara otomatis ke Peruri, tertanda tangan secara otomatis, dan nanti kita tinggal mendownload hasilnya, gitu. Nah, itu semuanya menggunakan proses EPI, ya, yaitu aplikasi UNP sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi yang ada di Peruri. Jadi kita tinggal buat sebuah tombol di sini, nanti otomatis semua proses itu akan dilakukan oleh sistem, dan ijazah nanti akan sudah bisa kita download dalam keadaan tertanda tangan secara digital. Untuk proses wisuda UNP Universitas Negeri Padang itu dimulai dari pendaftaran mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau yang ingin mencalonkan diri menjadi calon wisudawan di periodenya itu melakukan pendaftaran di wisuda UNP ACID. Ya, di sana mereka mahasiswa login menggunakan akun mereka masing-masing, yang biasa juga mereka gunakan untuk seluruh aplikasi yang ada di UNP, seperti portal akademik, aplikasi yang lain, termasuk aplikasi wisuda. Jadi mereka melakukan pendaftaran di aplikasi, dan semuanya di dalam aplikasi pendaftaran wisuda setelah mereka login itu ada status namanya. Apakah mahasiswa itu sudah bebas pustakanya, tidak ada kendala, apakah tugas akhir atau skripsinya atau tesisnya atau disertasinya sudah selesai, kemudian semua syarat yang ada di fakultas itu sudah selesai. Nah, jadi mahasiswa setelah mendaftar mereka punya status masing-masing, sehingga kalau seandainya mereka tidak bisa mendaftar itu mereka sudah tahu apa statusnya. Ada di sini list apakah dia sudah oke atau belum oke. Untuk proses pendaftaran dia, mahasiswa mengajukan pendaftaran dengan mengisi biodata. Ya, mengisi biodata itu untuk meyakinkan bahwa data yang akan digunakan di ijazah, transkrip nilai, dan SKPI nanti itu benar-benar data yang sudah valid, gitu. Datanya sudah ada, tapi mahasiswa tetap diwajibkan untuk memverifikasi datanya tersebut. Nah, setelah mereka mendaftar, nanti ada proses lagi Bapak Ibu. Nanti prosesnya adalah di ACC dulu oleh dosen PA-nya. Jadi dosen PA itu di portal akademik akan muncul di sana list mahasiswa bimbingannya yang mendaftar wisuda. Ya. Nah, di sana ada notifikasinya berapa mahasiswa yang sudah mendaftar dan berapa yang akan di ACC oleh pembimbingnya. Jadi pembimbingnya itu nanti akan meng-ACC jika apa? Jika semua persyaratan nilainya sudah sesuai dengan semua kurikulumnya, SKS-nya sudah sesuai, baru dosen PA nanti melakukan ACC di portal akademik. Nah, itu semuanya dosen PA sudah melakukan itu. Nah, jika tidak, mahasiswa tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ya, karena nanti prosesnya adalah berikutnya setelah dosen PA melakukan ACC, itu akan di ACC lagi oleh admin di fakultas. Karena mahasiswa itu punya kewajiban administrasi di fakultas. Ya, apakah dia tidak pernah ikut PKKMB atau yang lainnya, itu fakultas yang lebih tahu. Makanya ada ACC untuk fakultas. Itu biasanya yang melakukan ACC adalah WD 3, Wakil Dekan 3. Karena Wakil Dekan 3 itu bagian kemahasiswaan. Nah, setelah di ACC oleh Wakil Dekan 3, itu baru proses selanjutnya. Datanya akan pergi ke jurusan, ke admin jurusan. Admin jurusan nanti akan tahu setelah mana aja mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran, sudah di ACC oleh dosen PA, sudah di ACC oleh Wakil Dekan, nanti akan muncul datanya di sana, dan jurusan atau program studi itu akan mengecek, ya, benar nggak mahasiswa ini sudah
diizinkan untuk wisuda gitu. Kalau sudah admin jurusan melakukan ACC, nah baru nanti data itu akan terkumpul ya secara online itu di biro akademik. Di biro akademik nanti akan dicek lagi ya, akan melakukan pengecekan lagi semua persyaratan dari awal sampai akhir ya, termasuk biodatanya, termasuk judul skripsi, judul tesis, judul TA yang dia uploadnya ya, sudah sesuai benar atau tidak, karena itu akan sangat vital jika ada kesalahan ya. Karena kalau ijazah sudah di-generate, transkrip nilai sudah di-generate juga KPI, itu kalau ada kesalahan itu akan susah nanti untuk perbaikannya, makanya diyakinkan dulu. Nah, kalau sudah semuanya selesai di ACC dari PA, kemudian wakil dekan, kemudian jurusan, dan sampai terakhir di BAK sudah melakukan ACC, nah siap, nanti datanya itu siap untuk di-generate menjadi ijazah dan transkrip nilai itu. Nah, biasanya untuk ijazah dan transkrip nilai BAK setelah selesai melakukan semua proses, itu tinggal cetak aja, tapi cetaknya dalam bentuk hard copy. Setiap mahasiswa itu akan memiliki 2 lembar ijazah, yaitu ijazah dalam bahasa Inggris dan ijazah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ada 2 lembar transkrip nilai sama-sama, yaitu transkrip nilai bahasa Inggris dan transkrip nilai bahasa Indonesia, dan 1 lembar lagi yaitu lembar surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI ya di sana. Jadi ada 5 dokumen yang akan diterima oleh mahasiswa ya. Oke. Makanya kita pada wisuda periode ini sudah memulai untuk namanya tanda tangan digital. Itu nanti diharapkan ijazah itu dalam bentuk digital ya, dalam bentuk digital kemanapun. Jadi kita sudah menyeret ijazah dalam bentuk digital, tidak perlu mencetak. Nanti hasil digitalnya itu adalah ijazah sudah tertanda tangani dan itu sudah ada sertifikasinya gitu, sah gitu.